Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Agus Widodo selaku Kepala Sekolah SMA Garuda, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Pengajar SMA Garuda, yang saya cintai juga saya banggakan adik-adik, siswa dan siswi SMA Garuda. Seorang pengusaha, filantropi, juga investor paling sukses di dunia, Warren Buffett pernah berkata, "Never depend on single income. Make investment to create a second source." Dalam kalimatnya, Warren Buffett mengingatkan untuk melakukan investasi. Belakangan ini, omong-omong tentang investasi memang cukup sering terdengar. Tapi, apa ada yang sudah tahu apa itu investasi? Investasi merupakan kegiatan penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan kelak penanam modal akan mendapatkan keuntungan dari apa yang ia tanam. Lalu, mengapa investasi sangat penting? Sampai-sampai para filantropi selalu menyarankan untuk melakukan investasi. Adik-adik pasti memiliki impian, bukan? Berkeliling dunia, membeli mobil, rumah, atau melanjutkan kuliah ke luar negeri. Mudah saja, asalkan ada uangnya. Wah, tapi tentu saja, untuk mewujudkannya pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin ada dari adik-adik yang sudah mulai menabung di bank, menyisihkan uang jajan sedikit demi sedikit, atau bahkan ada yang sampai berhemat ketat demi masa depan. Tapi, apa kalian yakin 5-10 tahun lagi harga barang masih tetap sama? 5 tahun yang lalu, dengan uang Rp5.000, kita bisa membeli 3 bungkus mie instan. Tapi kini, dengan nominal uang yang sama, kita hanya bisa membeli 2 bungkus mie instan. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa inflasi memang benar-benar terjadi. Inflasi sendiri adalah kenaikan harga barang yang mengakibatkan turunnya nilai uang. Hal tersebut tentu berdampak pada uang kita yang tersimpan di bank. Tentu adik-adik kenal dengan istilah bunga bank, bukan? Anggaplah sebuah bank memberikan bunga sebesar 5%. Tentu terdengar menguntungkan, tapi sebenarnya inflasi yang terjadi yaitu sebesar 6%. Bukannya keuntungan, tapi justru kerugian yang kita terima. Nilai uang akan relatif sama, tetapi harga barang dan inflasi akan terus meningkat setiap tahunnya. Jika hal tersebut terus dibiarkan, bagaimana cara kita mewujudkan impian untuk berkeluar negeri, membeli rumah, mobil, dan berkeliling dunia? Nah, satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan investasi. Banyak cara untuk melakukan investasi. Bisa dengan membeli properti, saham, emas, atau yang sedang ramai dibicarakan di kalangan generasi muda, reksadana. Dari Otoritas Jasa Keuangan, reksadana diartikan sebagai wadah untuk menghimpun modal yang selanjutnya akan diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Mudahnya, jika kita berinvestasi di reksadana, berarti kita menitipkan modal kepada manajer investasi untuk selanjutnya dikelola. Tetapi keuntungan dan kerugiannya tetap kita sebagai pemodal yang akan menerima. Untuk pemula, reksadana rasanya merupakan pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Karena, pertama, modal kita akan dipegang oleh orang yang betul-betul ahli, yaitu manajer investasi. Dalam berinvestasi memang selalu ada resikonya. Uang kita bisa saja hilang atau kita bisa saja merugi. Tetapi resiko akan semakin besar jika kita tidak mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Risk coming for not knowing what we are doing. Alangkah lebih baiknya jika kita menitipkan kepada orang yang betul-betul paham. Kedua, uang bisa diambil kapan saja. Tidak ada jangka waktu minimum dalam reksadana. Setelah kita menghubungi manajer investasi untuk mengambil uang, dalam jangka waktu 3-7 hari, uang sudah bisa kembali ke tangan kita. Selain itu, berbeda dari aset finansial lainnya, seperti obligasi contohnya, reksadana tidak dipotong pajak sama sekali. Ketiga, reksadana sangat terjangkau. Jika dibandingkan dengan investasi lainnya, seperti emas atau tanah, sangat murah memulai reksadana. Dengan Rp100.000 saja, kita bisa mulai berinvestasi di reksadana. Tetapi, tentu saja, di balik segala keuntungannya selalu ada resikonya. Pasti adik-adik pernah dengarkan tentang kasus investasi bodong atau penipuan-penipuan investasi lainnya? Seperti tadi sudah saya katakan, risk coming for not knowing what we are doing. Oleh karenanya, penting juga bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara yang aman untuk berinvestasi.
Kita harus memastikan apakah jasa perusahaan yang kita gunakan sudah terdaftar di OJK atau belum. Caranya mudah saja, yaitu dengan mengaksesnya di ojk.go.id. Jika terdaftar, maka sudah dipastikan bahwa jasa perusahaan yang kita gunakan itu aman. Bahkan, di zaman yang serba mudah ini, sudah ada loh aplikasi-aplikasi investasi yang terdaftar di OJK, sebut saja Bibit, Bareksa, atau HSP Investasi. Dengan adanya aplikasi tersebut, aktivitas berinvestasi menjadi lebih mudah dan praktis. Kedua, perhatikan identitas perusahaan. Jika namanya tidak jelas, maka kita harus menaruh curiga. Begitu juga dengan alamatnya. Jangan sampai dia hanya menggunakan alamat yang fiktif belaka. Terakhir, untuk investasi dengan reksadana, pastikan kita bekerja dengan agen yang memiliki izin Wapert dan dia bekerja untuk perusahaan yang memiliki izin Apert. Wapert adalah wakil agen penjual efek reksadana, yaitu izin yang diberikan OJK kepada agen. Sementara Apert adalah izin yang diberikan OJK kepada perusahaan. Di Indonesia sendiri, tidak boleh ada agen yang bekerja untuk menawarkan investasi reksadana secara individual tanpa perusahaan. Jika ada oknum yang melakukannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu ilegal. Jadi adik-adik, mudah bukan melakukan investasi? Bisa hanya dengan aplikasi, modal yang murah, dan juga bisa dilakukan di mana saja. Belum lagi dampaknya yang sangat besar, bisa membantu mewujudkan impian yang sebelumnya hanya ada di angan-angan. Jadi, mari berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.